Peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN pada dimensi kompetensi melalui pelatihan non-klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesional. Perkenalkan, nama saya Dijewati. Perkenalkan, nama saya Dijewan. Kami berdua bersama teman-teman di JASN lainnya akan mengupas tuntas tentang indeks profesionalitas ASN. Sebelumnya, apa itu IPASN? IPASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN, yang hasilnya digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme. Terdapat 4 dimensi IPASN yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara, Yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Pengukuran IPASN telah kami lakukan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Upaya nilai IPASN tahun 2022 secara nasional masih belum maksimal, khususnya pada dimensi kompetensi. Sehingga dimensi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Dimensi kompetensi memiliki bobot paling besar dengan komposisi sebesar 40% dari nilai keseluruhan IPASN. Dalam pengukuran IPASN, dimensi kompetensi nilainya sangat dinamis, karena setiap ASN diminta untuk selalu mengupdate data pengembangan kompetensinya 20 jam pelajaran atau 20 JP per tahun. Untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN, khususnya pada dimensi kompetensi, kami mendorong para sobat pengelola kepegawaian untuk intens melaksanakan pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal dan non-klasikal kepada para ASN. Namun, apabila pelaksanaan pelatihan klasikal belum maksimal, maka sobat pengelola kepegawaian dapat menjadikan opsi pelatihan non-klasikal sebagai salah satu pengembangan kompetensi di lingkungan instansi masing-masing. Berikutnya mari kita bahas mengenai pelatihan non-klasikal. Terdiri dari flexible learning, social learning, dan experiential learning. Yang pertama, jenis pelatihan non-klasikal berupa flexible learning, terdiri dari pelatihan jarak jauh, e-learning, dan belajar mandiri. Yang kedua, pelatihan non-klasikal berupa social learning, terdiri dari coaching dan mentoring. Dan yang ketiga, jenis pelatihan non-klasikal berupa experiential learning, terdiri dari benchmarking, magang, data sharing, pertukaran pegawai, bimbingan di tempat kerja, komunitas belajar, dan outbound. Selanjutnya mari kita bahas mengenai mekanisme. Berikut kami jelaskan mekanisme pelaksanaan hingga pelaporan pelatihan non-klasikal di dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN. Pengelola kepegawaian instansi melakukan analisa pemetaan dan inventarisasi pelatihan non-klasikal di instansi ke unit kepegawaian masing-masing. Unit pengelola kepegawaian instansi melakukan analisa kebutuhan pelatihan non-klasikal di unit masing-masing. ASN yang sudah ditentukan untuk mengikuti pelatihan non-klasikal melaksanakan pelatihan non-klasikal tersebut. Kemudian ASN menyusun laporan non-klasikal yang sudah diikuti. Selanjutnya, unit pengelola kepegawaian melakukan rekapitulasi terhadap pelatihan non-klasikal yang sudah diikuti oleh pegawai di unit masing-masing. Pengelola kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi pelatihan non-klasikal yang disampaikan oleh unit pengelola kepegawaian. Selanjutnya, pengelola kepegawaian membuat sertifikat pelatihan non-klasikal yang telah diverifikasi dan divalidasi. Terakhir, pengelola kepegawaian memutakhirkan sertifikat pelatihan non-klasikal yang telah dibuat pada aplikasi SIASN kepada para sobat pengelola kepegawaian yang saya banggakan. Mekanisme tersebut dapat dijadikan acuan para sobat pengelola kepegawaian dalam menyusun kebijakan dalam pelaksanaan pelatihan non-klasikal di instansi pemerintah masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara pemutakhiran data pelatihan non-klasikal ke dalam SIASN? Yang pertama, bagi pengelola kepegawaian dapat memutakhirkan data pelatihan non-klasikal melalui siasinstansi.bkn.go.id di layanan peremajaan. Yang kedua, bagi pegawai ASN dapat memutakhirkan data pelatihan non-klasikal melalui My ASN di layanan ASN pada menu update data riwayat diklat atau kursus. Pengelola kepegawaian dapat melakukan pemantauan nilai indeks profesionalitas ASN di instansinya melalui SIASN pada menu layanan indeks profesionalitas ASN. Kepada para sobat pengelola kepegawaian yang saya banggakan,
Dari jenis pelatihan non-klasikal yang tadi saya sampaikan, silakan para sobat pengelola kepegawaian mempelajari lebih lanjut pada buku panduan pemenuhan kompetensi melalui pelatihan non-klasikal dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN yang disusun oleh Direktorat Jabatan ASN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi para sobat ASN. Dukung timnas Garuda sampai ke final. Kita rapatkan barisan dan penuhi kursi. Mari kita wujudkan SN profesional. Kunci sukses meritokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.